Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, nama saya Ibtu Farad Anwargia Putra Ardana dari Fakultas Hukum tahun angkatan 2024 dengan nomor NRP 120124239. Dan untuk presentasi di hari ini saya akan menjelaskan penerapan AI dalam hukum pidana dan dagang. Mari kita. Sekarang kita ke latar belakang dan masalah yang terdampak dalam penerapan AI di sistematika hukum. Tapi sebelum kita menjelaskan latar masalah yang ada, kita akan menjelaskan latar belakang tentang apakah itu AI. Dalam simplifikasinya, AI adalah atau artificial intelligence merupakan suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu mereplikasikan kemampuan intelektual manusia. Sekarang untuk permasalahannya, AI dalam bidang hukum apakah dapat menggantikan tugas ahli hukum dan pakar hukum? Jawabannya pasti. Dalam menerapkan AI dalam pekerjaan tentu saja bisa. Tapi dalam menerapkannya akan berdampak tidak baik bagi sistem lapangan pekerjaan di bidang hukum. Tapi untuk permasalahan kontranya ini akan kita satu, dua, tiga. Dan untuk kontranya akan kita abaikan dulu. Apakah AI bisa diterapkan dalam pekerjaan hukum? Pasti bisa. Seperti membantu para hakim dalam membuat vonis dalam sebuah persidangan pidana, dan juga bisa membantu para jaksa, pengacara, notaris dalam mengorganisasikan file-file klien tertentu agar tidak mudah hilang. Tapi permasalahan yang kedua adalah tidak hanya itu, penggunaan AI juga dapat memperburuk kesenjangan sosial yang terdapat di Indonesia, menghambat pemasukan ekonomi kita. Nah, apa yang saya maksud dengan ini adalah jika kalau AI mengganti pekerjaan para pakar hukum di bidang hukum tersebut, akan merebut pekerjaan para pakar-pakar hukum tersebut dari pekerjaan mereka, yang lalu akan membuat kesenjangan sosial di mana para ex pekerja hukum tersebut tidak bisa bekerja karena pekerjaan mereka sudah di take over atau diambil alih oleh AI. Ke slide selanjutnya. Nah, sekarang untuk tujuan penyampaian, apa tujuan PowerPoint ini dan kenapa dibuat ke HD? Yang pertama adalah PowerPoint ini berbasis dari karya tulis ilmiah saya yang saya kerjakan KSK, kerja semalam. Yang kedua adalah untuk ujian semester saya, tes ujian tengah semester saya. Poin kedua, tujuan khusus yang kenapa saya membuat karya ilmiah ini adalah untuk memberitahu dan mencari tahu apakah AI atau artificial intelligence dapat diterapkan pada bidang hukum ilmu, dagang ataupun pidana. Untuk poin ketiga yang memang tidak ada di sini adalah untuk mencari tahu apakah AI memang begitu bagusnya untuk diterapkan dalam ilmu hukum, apakah tidak berbahaya, dan jika berbahaya apakah saja dampak-dampaknya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan mencoba metode penghasilan data. Data-data yang terkumpul dalam pembuatan KTI ini didapat secara normatif kuantitatif, di mana yang terdiri dari beberapa jurnal yang terkait dengan topik. Jadi saya membaca beberapa jumlah jurnal nasional maupun internasional, dan lalu menguras habis kesimpulan-kesimpulan dari
kebanyakan dari jurnal itu mendapatkan ilmu membuat PTI ini. Sekarang untuk hasil penelitian. Nah, sekarang penggunaan artificial intelligence atau AI dapat saja membantu pekerjaan seperti yang saya bilang tadi. Para ahli hukum dapat dalam sebuah persidangan dari membantu di dalam pekerjaan administratif sampai menjadi penasihat sebuah hakim seperti saya bilang tadi, yang bisa membantu hakim dalam memvonis sebuah terdakwa. Dia terdakwa. Nah, yang kedua adalah AI dapat juga membantu kita dalam menerapkan hukum dagang dan pidana dalam segi apa? Nah, seperti Mahkamah Agung sebagai sistem hukum tertinggi Indonesia menerapkan AI dalam persidangan hukum yang dapat membantu para hakim mengelola informasi dengan efektif dan transparan. Tapi kita juga harus melihat dari sisi negatif, karena semuanya tidak bisa positif dari penerapan AI di bidang hukum. Bisa berdampak buruk seperti yang kita bilang ini. Rentannya pertahanan AI jika diserang oleh malware atau virus. Yang kita tahu adalah AI meskipun canggih memang tetaplah teknologi. Jadi sangatlah rentan oleh AI. Sangatlah rentan AI jika diserang oleh malware atau virus, jika pertahanan atau firewall-nya tidak begitu bagus. Nah, yang kedua adalah resiko bocornya data klien yang bersifat privat. Mungkin dari salah ketik atau mungkin salah share oleh pihak hakim atau pihak jaksa. Tiga adalah mudahnya hacker untuk mendapatkan data pribadi tersebut jika sistem pertahanan machine learning atau ML tersebut tidak dilatih secara menyeluruh dan intensif. Efek negatif dari penerapan AI juga berdampak dari segi bidang pekerjaan hukum, yang dimana bisa mengalihkan fungsi. Seperti yang saya bilang tadi di perumusan permasalahan. Sekarang ke kesimpulan. AI dapat membantu pakar hukum. Itu sudah saya bilangin tadi, memang betul bisa dari membantu hakim, membantu jaksa, membantu pengacara dan advokat dan pakar hukum yang lainnya. Dan yang kedua, AI dapat mempermasalahkan pekerjaan dari menggantikan pekerjaan para ahli dan pakar hukum yang saya sebut tadi, dan memperlebar kesenjangan sosial yang terdapat di masyarakat sekitar. Menurut saya itu saja yang perlu diberitahukan. Dan selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi saya. Maaf jika memang terlalu lambat atau bagaimana, dan sekali lagi maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri ucapan Om Swastiastu, salam nama budaya. Terima kasih.